karena banyak teman saya yang benar-benar karena asam lambung menimbulkan kecemasan. Tapi setelah asam lambungnya sembuh, ya sudah, cemasnya ikut hilang. Nah, yang ini beda yang saya alami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputar anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang punya. Apa kabar Anda semua? Saya doakan Anda sehat baik jasmani maupun jiwani. Demikian juga saya juga minta doanya pada rekan-rekan supaya saya semakin pulih, semakin ya mendekati 100% gitu ya. Saya minta doanya karena ini adalah video saya ke-10, yaitu edisi kambuh. Banyak yang bertanya di kolom komen, "Duh, Pak Yono kok bisa kambuh?" Ya, daripada saya sembunyikan, daripada saya malu untuk menyampaikan karena mungkin jaim, nah saya nggak begitu. Kalau saya kambuh ya bilang kambuh, buat apa malu kalau demi kejujuran gitu. Oke, langsung saja ya. Ini nanti akan saya bahas, sensasi ini muncul lagi ya. Itu sensasi ini waktu saya parah-parahnya sangat mendominasi, terus hilang udah. Saat kambuh ini dia datang lagi, berulang lagi. Nah, yaitu apa? Yaitu sensasi yang di kamar mandi. Tapi sebelumnya begini ya, begini, orang yang menderita asam lambung terus akhirnya cemas, tetapi saat asam lambungnya sembuh dan cemasnya hilang, itu saya yakin yang mendominasi itu adalah asam lambungnya, dan itu biasanya penyembuhannya cepat gitu. Ya nggak begitu cepat ya nggak seperti yang sudah ke gejala psikosomatik gitu ya. Jadi karena banyak teman saya yang benar-benar karena asam lambung menimbulkan kecemasan, tapi setelah asam lambungnya sembuh, ya sudah, cemasnya ikut hilang. Nah, yang ini beda yang saya alami. Dulu memang saya alami asam lambung ya cemas gitu. Tetapi saat asam lambung saya sudah sembuh, gejala-gejala psikosomatik seperti sempoyongan, kaki dingin, terus serasa tidak diri sendiri, serasa bukan diri sendiri, serasa tidak nyata seperti di alam mimpi, atau istilahnya depersonalisasi dan derealisasi, itu saya rasakan. Dan ini ya, ini lambung saya nggak ada masalah, betul, nggak ada masalah. Makan enak ya, nafsu makan enak pokoknya, dan nggak ada masalah. Paling cuma kadang kalau telat makan itu melilit, kalau setelah makan itu biasa ya. Dan ini nggak ada, saya nggak ada sensasi di lambung kayak begah, kembung dan sebagainya, perih, nggak ada. Tetapi sensasi sempoyongan, terus kadang kaki dingin dan sebagainya itu masih ada. Nah, inilah berarti orang yang benar-benar alami gejala-gejala psikosomatik yang memang sudah ya mengkronis gitu. Itu ya. Jadi kalau Anda, apalagi Anda ya saat ini atau tidak mengalami gangguan di lambung, tidak ada gejala asam lambung, tetapi merasakan sensasi ya yang horor-horor itu. Nah, Anda pasti heran, pasti Anda begini ya, ini sebenarnya sakit apa? Nah, itu ya atau tidak? Saya dulu juga begitu, asam lambung sudah sembuh, sensasi-sensasi psikosomatik masih saya rasakan. Saat ini justru asam lambung saya nggak bermasalah, tapi sensasi horor saya rasakan. Nah, itu ya. Oke, sekarang saya akan bahas yang di kamar mandi. Dulu ini mendominasi, pernah hilang, saat kambuh ini muncul lagi. Nah, kok geding aku? Tapi tidak apa-apa, saya nikmati saja. Sedikit bercerita, saya tadi bangun pagi, olahraga, apel pagi,
ya olahraga bersama TNI Polri, enjoy, pulang waktu naik motor jauh itu ya, jauh, muter-muter saya jauh, dan itu terasa kayak mau masuk angin ya, terasa udah gelisah itu, apalagi di lampu merah gelisah, tapi saya tenang, akhirnya hilang, nyampe rumah hilang. Nah, disinilah pikiran berperan gitu. Pikiran berperan, nah itu terulang lagi seperti dulu saya. Nah, ini harus recovery lagi saya, tapi ya saya yakin doa Anda untuk saya yakin insya Allah dikabulkan ya. Sama doa saya untuk Anda, semoga dikabulkan ya. Itu doa untuk apa? Untuk sama-sama segera bangkit gitu. Nah, saya semalam ya, dari pagi sampai sore itu nggak ada sensasi apapun ya. Tetapi saat saya mau tidur itu kayak di kapal, terulang lagi. Gini, saya tenang aja, saya ambil nafas, tetap tenang, atur nafas, ya alihkan, tarik nafas panjang. Sudah begitu terus, tetap tenang. Kalau muternya itu ke kini, ya udah saya ikutin, coba maunya gimana. Tetap tenang, hilang sendiri, dan saya bisa tidur, gitu. Ya itulah. Nah, terus yang di kamar mandi ini, nah nanti akan saya tunjukkan solusinya ya, dari saya itu bagaimana. Nah, di kamar mandi itu terasa kayak goyang, sempoyongan, gelisah, takut ya, takut di kamar mandi, takut mati di kamar mandi, takut ada serangan jantung di kamar mandi, kayak mau roboh dan sebagainya. Anda pasti hafal lah, kalau Anda alami persis sama saya, pasti hafal dengan sensasi itu. Saya yakinnya gitu. Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Saat Anda misalnya BAD ya, buang air besar, dan saat itu mungkin Anda diare, nah pasti saya yakin pikiran Anda sudah kemana-mana. Waktu buang air besar pun terasa begini, wah gelisah dan sebagainya. Itu saat diare. Saat buang air besarnya susah atau sembelit, susah buang air besar, Anda mengedan ini, itu terasa wah ingin megang ini, mana ini, gelisah, takut. Saya yakin itu. Iya atau tidak? Jawab dengan jujur. Apalagi saat mandi itu, saat kencing pun buang air kecil ya. Kalau saya berdiri buang air kecil, otomatis kalau laki-laki kan ya, saya terus terang ya, kalau buang air kecil itu kan berdiri, kan otomatis tangan yang satu memegang burungnya. Burung saya ini, saya lihat kan burung itu, kasihan burung ini, nggak pernah masuk sangkar. Saya akui saat saya kambuh sampai sekarang ada yang tidak beres di burung saya itu ya, saya akui, betul, saya mengakui itu ya. Saya kencing, lihat burung saya yang saya merasa kasihan, lihat air kencingnya itu ya kayak muter gini, pegang tembok saya, tapi harus tenang saya, karena dulu saya pernah alami dan sembuh. Nah itu ya, itu. Terus saat mandi juga pasti begitu. Kadang saya mandi pun atau saya kencing pun itu, pintu itu nggak saya kunci, bahkan nggak saya tutup kadang. Karena apa? Saya takut. Gitu. Saya kalau di kamar mandi umum apalagi, itu lihat-lihat. Ini ventilasinya cukup nggak? Ada ventilasinya nggak? Saya takutnya di kamar mandi itu saya pingsan, yang di kamar mandi umum ya, pingsan nggak ada orang yang lihat. Gitu. Nah, itu ya, nggak ada orang yang tahu. Wah, ini sensasi di kamar mandi ini memang begitu. Apalagi Anda dingin-dingin mandi, sudah pasti terasa begitu ya. Pernah juga saya saat bisa berhubungan suami istri, saya kan jarang langsung saya tunda mandi besarnya itu. Saya mandi jam 11, saya mandi. Wah, terasa gimana? Wah, ingin cepat-cepat selesai mandinya gitu. Ini diakibatkan karena apa, Pak? Yang pertama,
dari kesimpulan saya disebabkan karena trauma. Karena kita pernah alami, takut terulang lagi. Itu. Yang kedua, di kamar mandi dari segi energi ya, banyak energi negatif. Makanya orang zaman dulu ya, nenek moyang saya ya, mbah-mbah buyut saya itu melarang saya untuk membuang air panas di kamar mandi. Apakah ini mitos atau tidak? Itu pesen dulu. Ya, ternyata setelah saya belajar tentang apa energi-energi itu, banyak di kamar mandi energi negatif. Terus yang ketiga, dari ventilasi kamar mandi Anda itu harus cukup. Kalau bisa ada apa itu? Kipas itu loh ya, apa blower atau apa itu ya. Nah, itu. Nah, sekarang biar kita di kamar mandi dengan tenang, dengan nyaman itu bagaimana walaupun sensasi itu datang. Ya. Anda mandi pakai air hangat ya, kalau bisa pakai air hangat ya apa-apa. Terus Anda mandi duduk, kalau pakai sabun jangan cepat-cepat begitu, nyantai saja begitu. Tapi ya, saya waktu di kamar mandi terasa sensasi goyang itu, justru saya berdiri gini-gini malah pengen jatuh. Akhirnya saya duduk. Setelah saya duduk, oh iya ternyata rileks. Ini bukan ilmu baru ya, ini dari dulu sudah saya pernah buat konten gitu. Saya kalau mandi sekarang duduk, pakai sabun juga sebisanya gini, sabun ya gosok-gosok gini ya, paling ketemunya yang gosok-gosok ya burung ini, nggak, kasihan kamu. Gitu ya, duduk, mandilah dengan duduk, tetap rileks nyantai. Kalau Anda masih nggak yakin ya suruh nungguin, ya ditungguin istri Anda atau anak Anda gitu. Gitu. Terus pokoknya kalau di kamar mandi ini bahayanya kalau Anda tergesa-gesa, takutnya kepleset jatuh gitu. Nah, jadi tetaplah tenang, mandi duduk. Kalau mandi air dingin silakan Anda siram, atau air hangat pun Anda siram bagian bawah dulu ya, bagian bawah Anda siram aja, mungkin pakai tangan begini kayak wudhu itu loh. Nah, Anda basahi dulu yang bawah, sini, terus kepala seret, kan sudah kena air semua, terus baru mandi. Nah itu ya, ini dulu pesan dari bapak saya ya, bapak saya masih ada, alhamdulillah masih punya bapak saya, tapi ibu saya sudah almarhum. Ini pesan dari bapak, itu disuruh nyiram dulu bagian bawah, agak ke atas, akhirnya semua, dan itu mujarab sekali ya. Kalau Anda pakai air dingin itu memang harus begitu, air hangat pun harus begitu, biar nggak kaget. Makanya orang yang mau berenang itu selain pemanasan, kakinya dicelup-celupin di kolam renang dulu begitu ya, itu. Nah jadi pokoknya kalau Anda di kamar mandi masih begitu, tenang aja. Tadi saya barusan ke kamar mandi juga begitu kok. Kalau di sini enggak, yaitu ada peran trauma, pikiran kita yang trauma, ada energi dan oksigen gitu. Itu ya, jadi nggak usah Anda perbesar itu ya. Semakin Anda berharap, wah jangan-jangan nanti di kamar mandi saya begini, ya itu akan datang. Betul, saya tadi juga begitu, saya mau kamar mandi, wah jangan-jangan nanti goyang. Oh betul, goyang. Akhirnya saya jongkok itu, buang air kecilnya jongkok. Itu ya, oke, mungkin hanya itu saja video dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda semua ya. Tetap semangat, kita sama-sama bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.